Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Oma-oma yang semangat melayani Tuhan, Tuhan pakai. Dengan luar biasa, saya berdoa untuk setiap kita juga bisa melayani Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita juga dalam keadaan baik, sehat, kemurahan Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik, tema besar kita di bulan Oktober ini adalah sanggup dan bisa berjalan di atas kemustahilan. Bisa tolong tampilkan PPT saya, tolong dibantu. Dan ada subtema kita sore hari ini di bulan Oktober di minggu ini tentang keluar sebagai lebih daripada pemenang. Amin. Kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus keluar sebagai lebih daripada pemenang. Bapak Ibu percaya orang pemenang di dalam Tuhan? Amin. Sebab kita punya Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita punya Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sore hari ini kita dengan masalah kehidupan yang kita hadapi, problema yang kita hadapi. Karena kita manusia masih hidup dalam kehidupan ini. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, kebutuhan, keuangan. Mungkin ada yang kita hadapi saat-saat ini. Mungkin sekarang kita lagi bergumul. Tuhan bagaimana caranya? Saya percaya pertempuranmu, masalahmu juga ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kau tidak berjalan sendirian Bapak Ibu. Kita tidak berjalan sendirian. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Engkau tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Maka sering sekali Bapak gembalakan, jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab kita punya Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah. Dia hidup, dia berkuasa untuk setiap kita. Maka sore hari ini ingin saya bawa tentang satu topik juga, pertempuranmu itu milik Tuhan. Kita sebagai orang percaya ketika menghadapi masalah, tantangan, problema, siapa yang kita cari? Itu yang terutama. Siapa yang kita cari? Mungkin kalau ada yang mencari kehebatan dunia, mungkin cari paranormal, dan kekayaan, kekuatan. Tetapi ketika saya rindu untuk setiap jemaat Betania Stoya Malang, jemaat yang militan di dalam Tuhan, hidupnya mencari Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dikatakan firman Tuhan di sini, kalau ada di terjemahan lain firman Allah yang hidup dikatakan, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ia akan menolong engkau. Dan untuk melaksanakannya dan ia pasti akan menolongmu. Ada amin Bapak Ibu? Percaya firman Tuhan ketika dia berjanji pasti dia akan menggenapi firman-Nya. Mungkin ketika kita menghadapi masalah dalam perjalanan hidup ini ibaratnya botol ini masalah, ketika masalah itu kita bawa mungkin dalam tidur kita, dalam istirahat kita, dalam pekerjaan kita terus kita bawa, pasti kita akan stres nanti, lelah akhirnya. Tetapi coba taruh botol ini, kalau pegang sebentar nggak apa-apa, 1 jam, 2 jam, pasti akan kelelahan pastinya. Coba kita lepas, dan pasti akan enteng jadinya. Setiap masalah kita juga kita bisa serahkan kepada Tuhan. Masalah apapun di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ada jalan keluarnya. Makanya firman Tuhan katakan sore hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Masalah apapun kau hadapi, serahkan juga sama Tuhan. Kita akan lihat di sini ada satu firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 3 sampai 11 dikatakan sini, bagaimana bangsa Israel
melawan dengan bangsa Filistin. Di sini dikatakan firman Tuhan, kita bacakan. Saya rindu kita baca bergantian, saya baca ayat ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, orang Filistin berdiri di bukit di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. 4. 5. Ketapong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik, berat baju jirah 5.000 sikal tembaga. 6. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun dan mata tombak itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 8. Sembilan dikatakan, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. 10. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 16, silakan. Ya, kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Goliat tentara dari bangsa Filistin ingin melawan dari bangsa Israel. Begitu tentara Goliat ini dikatakan apa di situ tadi, menantang barisan bangsa Israel. Dan dikatakan, saya langsung masuk ke 16 saja, dikatakan orang Filistin itu maju dari pagi hari dan petang hari, demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Pagi hari, sore hari lagi ditantang bangsa Israel, tidak ada yang berani. Saya katakan orang Filistin ini meneror orang bangsa Israel. Akibat teror itu apa? Timbullah ketakutan, kecemasan yang melanda. Makanya di ayat yang 11 tadi dikatakan Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka, sangat ketakutan. Karena teror ini membuat orang takut, cemas, pikiran kita bisa buntu. Mungkin ada yang meneror juga saat ini dalam kehidupan kita. Apa yang meneror engkau saat ini? Masalahkah? Dalam pekerjaan, dalam keluarga, sakit, penyakit. Mungkin ada yang menerormu sehingga engkau tidak bisa tidur, ketakutan, kecemasan yang timbul. Mungkin saat ini ada yang meneror, mungkin dari setiap kita, yang melanda kita. Saya tidak tahu, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Teror itu bisa membuat engkau kecemas, takut, karena ketakutan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi apa? Pikiran kita, hidup kita. Bisa timbulnya apa? Sakit, penyakit. Karena apa yang kita pikirkan terus menerus bisa timbul jadi sakit, penyakit. Makanya apa yang menerormu saat ini? Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebab pertempuranmu itu juga merupakan pertempuran daripada Tuhan. Tantangan apa yang kau hadapi saat ini, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Peperangan apa yang kau hadapi, mungkin musuhmu,
seperti Goliat tinggi besar, ya kan. Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. Saya katakan engkau masih punya Tuhan. Kau punya Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Meskipun kau seperti Daud kecil, bisa kau katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ketika kau melihat masalahmu besar, ya Tuhanmu jadi kecil. Tapi kau memandang Tuhanmu yang lebih besar di atas segalanya. Saya percaya Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Masalah apapun yang kita hadapi. Di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mungkin kita merasa menjalani kehidupan karena masalah, saya mampu, saya kuat, saya mampu, saya bisa. Tetapi pada endingnya kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau jatuh, kau tidak bisa. Kau harus kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan yang mau memberkati setiap kita, tidak ada yang tangan yang mengalihkannya. Semua itu ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Saya tidak tahu masalah apapun yang kau hadapi sore hari ini. Apapun yang meneror engkau sore hari ini. Saya katakan di atas mimbar ini. Engkau punya Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia berkuasa. Dia dapat melakukannya. Asal kau menyerahkan setiap masalahmu, setiap problema apa yang kau hadapi. Serahkanlah itu sama Tuhan. Makanya dia selanjutnya dikatakan apa? Dia akan bertindak untuk setiap kita. Ketika kita mengalami masalah seperti botol aqua tadi saya katakan, kita pegang terus, Tuhan katakan, kamu mampu, kamu mengandalkan kekuatanmu, kau tidak mengandalkan aku, tapi kau serahkanlah kepada aku, maka aku akan bertindak. Untuk setiap kita, Jemaat Betani Yestoya Malang, maka semboyan gereja kita, bersama Yesus engkau pasti bisa. Amin. Bersama Yesus kita pasti bisa. Beberapa waktu bulan yang lalu ada jemaat yang telepon saya, Pak Fat minta didoakan. Saya tanya kenapa, ada 2 keluarga itu ternyata mau masa kehamilannya mau melahirkan itu prematur, Bapak Ibu. Prematur karena sebelum tanggal lahirnya, belum bulan cukup genapnya, dia harus melahirkan karena ada satu masalah. Akhirnya anak itu dilahirkan prematur, terus diminta didoakan. Waktu dilahirkan anaknya itu biru, berat badannya juga 1 kilo lebih, tidak mencukupi. Terus diminta didoakan. Puji Tuhan, sekarang anak itu bisa bertumbuh dengan sehat, dengan normal, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan di setiap masalah apa yang kita hadapi. Kita sebagai manusia terbatas, tetapi kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa, yang tanpa batasnya dapat melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau melibatkan enggak Tuhan dalam kehidupan kita. Kayak bangsa Israel tadi, ditantang oleh bangsa Filistin, oleh Goliat. Kecemasan, ketakutanlah yang timbul. Kita lihat perbedaan antara Goliat dan Daud di sini. Daud adalah seorang gembala domba, pemain kecapi, apa yang dihadapi binatang buas di sini, dan alat perlengkapan perang nggak ada, cuma hanya ketapai dan umban saja. Tetapi jangan lupa ada Tuhan yang menyertai Daud. Inilah yang sangat penting sekali. Goliat apa? Perbedaan yang jauh sekali, tingginya 6 hasta, yang sekitar 3,2 meter. Seorang petarung yang kuat dikatakan, ya kan? Memakai perlengkapan perang, ketopong, baju jirah, lengkap semuanya. Dan dengan apa lagi? Dia ahli berperang, tetapi dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan skillnya. Tetapi kita lihat dari Daud,
mungkin tidak ada apa-apa di mata manusia. Tetapi ketika ada Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Mungkin perbedaan yang jauh. Ya kan? Tetapi maka Daud katakan juga, sesungguhnya siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia menghina barisan Allah yang hidup. Kalau dia bisa bertarung dengan beruang, dengan singa, dia pukul, dia hajar. Ya. Tetapi Daud katakan, ketika Tuhan melepaskan aku daripada singa-singa tersebut, Tuhan juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Inilah iman Daud. Dia melibatkan Tuhan di dalam pertempurannya. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan di setiap apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan. Kita harus melibatkan Tuhan. Di 1 Samuel 17 45 sampai 47 dikatakan di sini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Daud menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia lihat musuhnya yang tinggi besar, memakai senjata perang yang lengkap. Daud hanya memakai dengan katapel dan umban. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Inilah yang sangat penting. Dan yang kedua, ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, kita harus apa? Percaya. Ketika kita menyerahkan hamba Tuhan, kita harus percaya. Di 1 Samuel 17 ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita serahkan kepada Tuhan setiap masalah kita, ya kita percayakan kepada Tuhan. Kau tidak perlu takut, kau tidak perlu khawatir. Dengan apa? Ya kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan tentang menguatkan kepercayaan kita dengan Tuhan, yaitu ada perisai iman. Karena perisai iman ini kita dapat menangkis dari serangan si jahat. Mungkin bisa menabur benih apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Iblis dapat menyerang setiap kita. Karena iblis dapat menggoda kita manusia. Dan kekhawatiran, kecemasan, berita-berita dunia yang kita dengar, berita-berita dunia yang kita lihat, membuat hati kita takut, khawatir. Mungkin engkau yang berbisnis, kau membangun usaha, melihat dengan gejolaknya dunia. Iblis dapat menabur setiap benih-benih yang tidak baik itu. Makanya dikatakan apa? Kita harus menggunakan perisai iman. Dengan perisai iman kita dapat memadamkan semua panah daripada si iblis. Dan yang kedua apa? Menguatkan kepercayaan kita perlu pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan apa yang menjadi kekuatan setiap kita? Mungkin ketika kita menghadapi satu masalah, kita hadapi, kita tidak tahu firman apa yang aku pegang. Tapi kita butuh firman Tuhan. Seperti kita makan nasi, kita butuh untuk tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita bisa aktivitas, kita bisa bekerja. Firman Tuhan juga butuh untuk kita, untuk jiwa kita, roh kita diisi dengan firman Tuhan. Maka akan kuat kembali. Butuh firman Tuhan. Ketika satu masalah dalam kita kehidupan ini. Firman Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mungkin memutuskan satu perkara-perkara penting juga. Firman Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Berapa sering kita baca firman Tuhan? Kau bisa
tanda tanya dalam seberapa sering saya makan firman Tuhan, seberapa sering saya mendengar firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi hidup dalam kehidupan saya. Sehingga firman itu dapat saya perkatakan sewaktu-waktu ketika mungkin ada masalah. Ya. Makanya Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala kehendakmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Firman Tuhan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, kau menyertaiku. Ada tanganmu, ada tongkatmu yang menghibur aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Firman apa yang kau dapati? Itu menjadi kekuatan setiap kita. Jika kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, peganglah firman itu. Saya percaya firman itu yang dapat menolong engkau. Kalau tidak pernah baca firman Tuhan, yang gak ada kekuatan, engkau pasti akan lemah. Iblis gampang sekali mengganggumu. Tetapi dengan firman Tuhan, makanya ketika Yesus dicobai di padang gurun, pencobaan di padang gurun, sebab ada tertulis. Ketika Yesus dicobai lagi, sebab ada yang tertulis. Apa itu? Di dalam firman Tuhan. Setiap pencobaan itu bisa datang, tetapi engkau kalahkan itu semua di dalam firman Tuhan. Ketika kita dan pedang roh, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan juga. Di Mazmur 22 ayat 6 dikatakan, kepadamu mereka berseru-seru, mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lewat doa kita berseru kepada Tuhan. Makanya kita membangun gaya hidup kita. Datang, kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ketika Daniel menghadapi satu masalah, ketika didengarnya perintah untuk larangan itu tidak boleh beribadah kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan Daniel? Dia naik ke atas, di ada tingkap-tingkap rumahnya, dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhannya. Dan akhirnya apa? Tuhan mendengar, Tuhan yang melakukan keajaiban. Kalau engkau tidak pernah berdoa, kalau engkau tidak pernah baca firman, apa yang menjadi kekuatanmu? Makanya kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, tematik kita minggu ini, kau keluar sebagai orang pemenang. Kau sendirian berjalan, tetapi ada Yesus yang terus menyertai engkau, yang terus menolong setiap kita. Sehingga kita menjadi pemenang hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saya punya anak, nama anak saya yang paling kecil, Jonathan Immanuel. Ketika dia baru bisa mau berjalan, saya latih dia, saya pegang dia. Saya ajarin dia untuk ketika mau berjalan itu pakai galon. Bapak Ibu, galon, pegang. Cio, kau pegang galon, saya jaga di belakang. Saya tuntun dia untuk jalan, terus sampai bisa berjalan. Akhirnya suatu saat saya gandeng dia untuk berjalan. Tapi ketika dia pandai sudah berjalan, dia lepaskan tangan saya. Dia nggak mau, dia mau berjalan sendiri. Tapi ketika dia jatuh, terus saya angkat lagi, ayo saya latih lagi. Karena masih sekarang 19 bulan, Jonathan Immanuel. Ketika juga kita dalam kehidupan ini, kita merasa mampu, kita jalan, kita usaha sendiri, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa. Tapi ketika jatuh nanti, nanti bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa engkau ketika kau bisa mengandalkan usaha, menjalankan usahamu, engkau tidak mengandalkan aku? Kenapa kau menjalankan usahamu, engkau melupakan aku? Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bagi setiap kita. Tadi pertama, kita serahkan kepada Tuhan, dan yang kedua percayakan kepada Tuhan, yang ketiga fokuskan kita kepada Tuhan, bukan kata orang. Ketika Daud di dalam medan pertempurannya, dia juga dihina, direndahkan, diremehkan, ya kan? Bahkan dicemooh. Yang pertama oleh siapa? Oleh Eliab.
kakak tertuanya, dia merendahkan Daud. Dikatakan apa di sini? Di Samuel 17 ayat 28. Eliab abang Daud yang sulung mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Ia menjadi marah kepada Daud dan berkata, mengapa kau datang kemari, siapakah yang telah kau suruh mengurus domba-dombamu? Yang beberapa ekor itu di padang gurun, aku tahu kau berlaga berani. Kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran, bukan? Rajanya Saul juga meremehkan dia. 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat, musuhnya Daud, juga menghina dia. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Mungkin sekarang ada yang menghinamu. Kau gak bisa, kau masih muda, kau gak pandai, bisnismu kecil, usahamu kecil, modalmu kecil. Mungkin ada yang menghinamu. Saya tidak tahu, apapun mau salah, problema, mungkin ada kata-kata orang yang menghina engkau. Firman Tuhan dikatakan di sini, Daud dihina oleh saudaranya, Daud dihina oleh rajanya, bahkan Daud dihina oleh musuhnya. Sore hari ini, fokuskan percaya kita kepada Tuhan, bukan kata orang. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita. Kalau kita fokus kata orang, kita bisa lemah jadinya. Kita bisa lemah. Tapi kita fokuskan percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan kuat di dalamnya. Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Saya bawa kelereng. Kelereng ini saya akan berjalan sini ke sana. Terus saya berjalan, ini kayak lomba 17-an kayak gini. Apa yang di depan saya? Kelereng. Fokus saya apa? Kelereng. Ini yang menjadi fokus saya. Saya harus bisa mencapai sampai tujuan sana, terus saya akan kembali. Fokus di depan saya, kelereng. Tetapi tujuan saya sampai ujung sana, saya harus kepada finishnya. Itu menjadi tujuan saya. Sekarang tujuan, visi, misi apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu juga. Pekerjaan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu juga. Kerjakanlah itu. Fokuskanlah itu juga kepada Tuhan. Saya percaya engkau mampu, engkau sanggup, engkau Tuhan pakai dengan luar biasanya. Jangan fokuskan apa kata orang. Engkau gak bisa, engkau gak mampu, engkau gak pandai, engkau masih muda. Seperti saya katakan tadi, engkau pasti akan lemah. Tapi engkau fokuskan kepada Tuhan, Tuhan apa yang kupunya kuserahkan kepadamu. Biar Tuhan yang memberkati apa yang kukerjakan. Ketika kita memfokuskan kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan bertindak menolong setiap kita. Dia akan bertindak menolong setiap kita. Ya, karena gereja kita apa? Yes Toya. Yesus tolong saya. Yes Toya. Yesus tolong saya. Ini satu kata firman Tuhan juga. Makanya tema besar kita bisa dan sanggup berjalan di atas kemustahilan. Dikatakan firman Tuhan apa? Jangan takut, percaya saja. Ada Yesus yang dapat menolong setiap kita. Maka saya tutup dengan firman Tuhan di sini. Dikatakan di Mazmur 52 ayat 23 dikatakan tadi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di Samuel 17 ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memegang kepalamu
memenggal kepalamu dari tubuhmu, dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud ketika dia berperang, tadi saya katakan, dia kalau domba melawan singa-singa, karena penjaga domba melawan singa-singa, dipukul, dihajarnya singa tersebut. Tetapi ketika Daud melihat musuhnya yang raksasa besar tinggi itu, dia mengambil satu tindakan yang lain. Itu apa? Mengambil umban yang diisi dengan batu, dia memfokuskan, lemparkan dengan kepalanya, pasti tepat kening kepalanya. Makanya Goliat terjatuh dan kepalanya dipenggal. Daud katakan, hari ini juga Tuhan yang akan menyelesaikan bagi setiap kita. Hari ini juga Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Mungkin perkataan iman apa? Saya tulis di situ juga, dikatakan apa? Coba PPT saya dibantu. Hari ini juga Tuhan akan memberikan kemenangan setiap kita. Masalah apapun kau hadapi. Hari ini juga Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Hari ini juga kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas hidupku. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya undang sambil PAW, tim pemusik bisa naik ke atas. Untuk setiap kita Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, percayalah kau tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Masalah apapun yang kau hadapi, serahkanlah itu sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan, fokuskan kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong setiap kita.